Kerajaan Singosari, kekuatan besar di Jawa abad ke-13, meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Indonesia. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, hanya sekitar 70 tahun dari tahun 1222 hingga 1292, dampak Singosari pada budaya, politik, dan agama Jawa terus bergema hingga saat ini. Video ini akan membahas kisah menarik Singosari, dari awal yang sederhana hingga kejatuhannya yang tragis. Kita akan menjelajahi pemerintahan para penguasanya yang penting, prestasi mereka, dan tantangan yang mereka hadapi. Kita juga akan memeriksa lanskap budaya Singosari yang dinamis, ditandai dengan perpaduan tradisi Hindu dan Buddha yang menakjubkan. Bergabunglah dengan kita saat kita melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, untuk mengungkap rahasia kerajaan yang pernah berjaya ini, sebuah kerajaan yang penuh ambisi, intrik, dan warisan abadi. Kisah Singosari dimulai dengan Ken Arok, seorang tokoh yang diselimuti legenda dan sejarah. Lahir dari keluarga sederhana, Ken Arok menjadi terkenal melalui kombinasi ambisi, kelicikan, dan kecakapan militer. Pada saat itu, Jawa Timur berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri yang kuat. Ken Arok, awalnya seorang prajurit berpangkat rendah, dengan cepat naik pangkat dan akhirnya menjadi seorang jenderal yang terpercaya. Dia secara strategis menggunakan posisinya untuk mendapatkan pengaruh, menjalin aliansi dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Ambisi Ken Arok mencapai puncaknya dalam pertempuran Ganter pada tahun 1222. Dia mengalahkan penguasa Kediri, menandai berakhirnya kerajaan Kediri, dan lahirnya kerajaan Singosari. Peristiwa penting ini menjadikan Ken Arok sebagai penguasa pertama Singosari, mengantarkan era baru dalam sejarah Jawa. Pemerintahan Ken Arok, meskipun ditandai dengan pencapaian yang signifikan, juga dinodai oleh kekerasan dan intrik. Dia mengkonsolidasikan kekuasaannya, memperluas wilayah kerajaan, dan membentuk pemerintahan pusat yang kuat. Namun, kebangkitannya berkuasa dicapai melalui cara-cara kejam, termasuk pembunuhan mantan tuannya, Tunggul Ametung. Pemerintahan Ken Arok juga menyaksikan pembangunan candi-candi keagamaan, yang menunjukkan dukungannya terhadap agama Hindu dan Buddha. Praktik toleransi beragama ini akan menjadi ciri khas kerajaan Singosari dan penerusnya. Terlepas dari prestasinya, pemerintahan Ken Arok berakhir tragis. Dia dibunuh oleh Anusapati, putra Tunggul Ametung, yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Peristiwa ini menjadi preseden bagi intrik politik dan ketidakstabilan dalam dinasti Singosari. Setelah periode perselisihan internal setelah kematian Ken Arok, Singosari mengalami masa keemasan di bawah pemerintahan Wisnuwardhana dan putranya Kertanagara. Para penguasa ini berfokus pada perluasan pengaruh kerajaan melalui diplomasi dan kampanye militer. Wisnuwardhana, seorang diplomat yang cerdik, menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga, membawa stabilitas dan kemakmuran bagi Singosari. Putranya, Kertanagara, melanjutkan warisannya, semakin memperluas jangkauan dan pengaruh kerajaan. Dia bahkan meluncurkan ekspedisi laut yang ambisius ke Sumatera dan Semenanjung Malaya, membangun dominasi Singosari di wilayah tersebut. Di bawah Kertanagara, Singosari mencapai puncak kekuasaannya, menjadi pemain utama dalam perdagangan dan politik regional. Pemerintahannya menandai periode perkembangan budaya, dengan kemajuan dalam seni, arsitektur, dan sastra. Bagian 5, Kemegahan budaya dan agama, perpaduan kepercayaan. Periode Singosari menyaksikan perkembangan budaya Jawa, yang ditandai oleh perpaduan sinkretisme Hindu-Buddha yang unik. Candi-candi dibangun untuk menghormati Siwa dan Buddha, menunjukkan toleransi beragama kerajaan dan koeksistensi yang harmonis antara dua tradisi agama besar ini. Salah satu pencapaian arsitektur paling mengesankan dari era Singosari adalah Kompleks Candi Singosari. Kompleks ini, yang dibangun pada abad ke-12, mencerminkan kemegahan dan kecanggihan artistik periode tersebut. Ukirannya yang rumit dan strukturnya yang megah menjadi bukti pencapaian budaya kerajaan. Di luar arsitektur, era Singosari menyaksikan munculnya tradisi sastra Jawa yang berbeda. Puisi epik Smaradahana, yang dikaitkan dengan penyair istana Empu Darmaja, berasal dari periode ini. Puisi ini, yang merayakan kisah cinta Siwa dan Parwati, dianggap sebagai mahakarya sastra Jawa kuno. Bagian 6, Invasi Mongol, pertanda kehancuran.
Di puncak kekuasaannya, kerajaan Singosari menghadapi ancaman baru, Kekaisaran Mongol. Kubilai Khan, penguasa Mongol, mengirim utusan ke Jawa menuntut upeti. Namun, Kertanagara menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol, suatu tindakan pembangkangan yang memiliki konsekuensi yang luas. Pada tahun 1292, Kubilai Khan mengirim pasukan ekspedisi besar ke Jawa untuk menghukum Kertanagara dan menaklukkan pulau itu. Peristiwa ini menandai awal invasi Mongol ke Jawa, sebuah titik balik dalam sejarah Jawa. Kedatangan bangsa Mongol, dengan teknologi dan taktik militer mereka yang unggul, merupakan tantangan besar bagi kerajaan Singosari. Invasi tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhan Singosari, dan membuka jalan bagi munculnya kekuatan baru di Jawa. Bagian 7, Kejatuhan Singosari, akhir yang tiba-tiba dan tragis. Saat bangsa Mongol sedang dalam perjalanan ke Jawa, sebuah pemberontakan meletus di dalam kerajaan Singosari. Jayakatwang, seorang raja bawahan dari Kediri, merasakan sebuah peluang, melancarkan serangan mendadak ke ibu kota Singosari. Kertanagara yang tidak siap terbunuh dalam serangan itu. Dengan raja yang tewas dan ibu kota yang hancur, kerajaan Singosari yang dulu perkasa runtuh. Akhir yang tiba-tiba dan tragis dari pemerintahan Kertanagara ini, menandai berakhirnya dinasti Singosari. Jayakatwang, setelah merebut tahta, mendirikan kerajaan Kediri yang berumur pendek. Namun, kemenangannya hanya sesaat. Bangsa Mongol, setelah kedatangan mereka, mengalahkan Jayakatwang, membalaskan dendam Kertanagara, dan mengakhiri kebangkitan kembali Kediri yang singkat. Bagian 8, Warisan Singosari, Gema dalam Batu dan Waktu. Meskipun kerajaan Singosari menemui akhir yang tragis, warisannya tetap hidup. Pengaruh kerajaan pada budaya, agama dan politik Jawa terus terasa lama setelah kematiannya. Keajaiban arsitektur periode Singosari, seperti Kompleks Candi Singosari, berdiri sebagai pengingat abadi akan kejayaan kerajaan sebelumnya. Perpaduan kepercayaan Hindu-Buddha, yang dipupuk selama era Singosari, terus membentuk praktik keagamaan Jawa. Karya sastra yang dihasilkan selama periode ini, termasuk puisi epik Smaradahana, menjadi bagian dari kanon sastra Jawa, yang memengaruhi generasi penulis dan penyair. Selain itu, periode Singosari menyaksikan munculnya negara Jawa yang kuat dan terpusat. Tradisi pemerintahan terpusat ini, yang didirikan oleh Ken Arok dan dikembangkan lebih lanjut oleh para penerusnya, akan memiliki landscape istimewa selama berabad-abad datang. Bagian 9, Kesimpulan, Arti penting Singosari yang abadi. Kisah kerajaan Singosari adalah kisah yang menawan tentang ambisi, kecemerlangan budaya, dan kejatuhan yang tragis. Dari awal yang sederhana di bawah Ken Arok, hingga masa keemasannya di bawah Wisnuwardhana dan Kertanagara, Singosari meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Jawa. Pengaruh kerajaan terbukti dalam pencapaian arsitekturnya, sinkretisme agamanya, dan warisan politiknya. Meskipun relatif berumur pendek, kerajaan Singosari memainkan peran penting dalam membentuk lanskap budaya dan politik Jawa, meletakkan dasar bagi munculnya Kekaisaran Majapahit, yang akan mewarisi mantel Singosari, dan menjadi salah satu kekaisaran paling kuat dalam sejarah Asia Tenggara. Saat ini, reruntuhan Candi Singosari dan kisah para penguasanya terus memesona dan menginspirasi, mengingatkan kita pada warisan abadi kerajaan yang pernah berjaya ini.